Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan aku Puji Dewi Lestari, NIM 115 dari kelas Gedung 2, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2019, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya membuat video kali ini itu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa struktur yang diampu oleh dosen saya, Bapak Muhammad Nur Soleh, STMT. Halo Pak Soleh. Kali ini langsung saja ya ke soal. Nah, jadi di sini saya mendapatkan soal itu disuruh merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 dengan data sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada kode A dan B ini itu tuh menggunakan NIM terakhirnya masing-masing. Nah, di sini NIM saya adalah 15, jadi saya menggunakan story hack itu 3,55 dan X-nya ini 3,51. Ini juga tadi 3,55. Lanjut, di soal tadi ada di rencana struktur. Nah, rencana struktur ini ada modulus elastis beton, ada BJ beton, mutu baja tulangan longitudinal, dan mutu baja tulangan geser. Nah, setelah itu ada beban rencana juga. Beban rencana sendiri itu ada berat sendiri elemen, berat mati plat lantai, dan tebal plat atap, beban hidup pada plat lantai, dan beban horizontal di setiap lantai. Nah, selain ada rencana struktur, beban rencana itu ada juga kombinasi beban. Ini ada 3 kombinasi ya. Setelah itu langsung aja tahapan pertama itu sebelum ke SAP itu menghitung distribusi pembebanan dulu. Nah, distribusi pembebanan ini mencari beban mati lantai, beban mati atap, beban hidup lantai, dan beban hidup atap. Yang pertama, beban mati lantai. Nah, Hi1D sama dengan 1,755 dikali 350. Ketemunya sekian. Nah, dari mana 1,755? Ini tuh dari tinggi segitiga. Jadi kan ini kan ada 2 ya, trapesium sama segitiga. Karena jaraknya itu nggak sama, nggak persegi gitu. Jadi makanya yang ada trapesium. Nah, yang kedua itu ada beban mati atap. Beban mati atap sama ini 1,755 itu tadi dikali 300 beban mati atap. Nah, 350 ini tadi. Terus beban hidup lantai dikali 150 itu ini beban plat lantai. Terus beban hidup atap itu dikali 100. Nah, beban hidup dikali 100. Setelah itu setelah menghitung distribusi pembebanan ini ada dimensi balok ya, juga mencari dimensi balok dan kolom. Nah, balok ini untuk mencari H-nya itu dengan rumus L per 16. Sama dengan tadi kan L-ku 3,51. Dibagi 16 itu ketemunya 0,219. Aku buletin jadi 0,3. Dan B-nya itu setengah dari H ini tadi, 0,15. Dan kolomnya itu sama dengan H tadi, 0,25 aku makainya. Aku buletin juga. Jadi setelah mencari dimensi balok dan kolom itu kita langsung aja ke SAP 2000. Nah, setelah tampilannya seperti ini langsung aja ke new model. Ini karena satuannya udah bener, kita langsung ke 3D frames. Ini aku makainya 4, ini aku makainya 2, Y-nya juga 2. Ini karena NIM aku tadi belakangnya 5, aku makainya 3,55. Dan ini belakang kedua aku NIMku 1.
Jadi ini sama tadi. Oke. Nah, muncul tampilannya. Nah, ini tuh ada dua tampilan ya, yang ada yang 3D view dan ada yang sumbu XY. Setelah seperti ini, kita menambahkan material-materialnya tadi. Kita define new material, kita modif serial. Ini aku ganti beton 25 MPa. Terus ini berat jedisnya 2400. Kita ini ganti NMM. Ini kita ganti 4 seperti di soal tadi. 4700 kali SHR 25. Ini diganti 25. Ini 25. Ini diganti kilometer ini. Nah, itu oke. Yaitu add new material. Nah, tadi baja ya. Jadi kita ganti rebar, terus user. Oke, ini kita ganti dulu BJTD 40. Yang ini kita ganti seperti di tabel itu. Oh, sebelum ganti ini kita ganti satuannya dulu, NMM, KNM ini kita ganti 78,5. Terus sebelum modul elastis kita ganti lagi satuannya, NMM ini 200.000. Nah, ini seperti di soal tadi, berapa ya? Soal tadi itu 400 dan 570. 400, 570, 400, 570. Udah, terus setelah itu ganti satuan jadi kilometer. Oke. Nah, setelah itu ada satu lagi tadi baja geser, tadi kita copy material. Ini kita ganti BJTP 24. Ini udah sama, ini sama, tinggal ganti yang bagian bawah, tapi sebelumnya kita ganti satuannya dulu, NMM. Ini tadi 240 dan 390. 240, 390. Nah, itu kita ganti kilo. Udah kita ganti satuan, kita oke. Setelah menentukan material, kita lanjut menentukan ukuran balok. Pertama kita define, terus section properties, kita pilih frame section, add new property, kita milih yang concrete. Nah, kita pilih yang rectangular. Nah, setelah ini kita kasih nama ini balok. Balok karena tadi hitunganku hitungan dimensi balokku 0,3 dan 0,15, jadi makainya yang 15 kali 30. Ini dipnya diganti
0,3, ini 0,15. Terus concrete range ini kita ganti beam karena balok ya. Dan ini kita BJ TP24. Setelah itu ini kita ganti 0,04. Ini 0,4 ini. Oke. Oke. Setelah itu ini di add copy. Terus ini kolom 25 kali 25 0,25 terus oke, kita ganti kolom. Ini ganti udah bener. Udah oke. Nah, setelah itu selesai. Jadi setelah menentukan ukuran balok dan kolom, itu langkah selanjutnya adalah menempatkan penampang ke struktur. Nah, kita assign, kita frame section tadi. Nah, kita pilih dulu bagian yang mau dipilih ya. Kita kolom-kolom dulu. Ini bagian kolom dulu. Kita pilih. Nah, setelah itu ke assign frame section tadi, kita pilih kolom, kita apply. Nah, nice. Setelah itu bagian balok. Oke, kita bagian balok. Nah, kita pilih bagian balok. Bagian balok kolom ini benar ya. Kita bagian balok, kita pilih dulu. Bentar, tolong dulu. Bagian balok agak ringkoh emang. Nah, setelah sudah tadi assign frame, kita pilih tadi yang balok. Nice. Oke. Jadi setelah ini langkah selanjutnya kita define load patterns. Ini udah, terus ini diganti live beban hidup. Nah, add new load patterns. Ini quick. Ini beban gempa ya. Nah, karena tadi dikombinasi ada quick. Nah, kita add new load patterns. Oke. Terus
Setelah itu kombinasi pembebanan. Nah, kita pilih define plot combination, add new combo. Ini tadi kombinasi pembebanan itu tadi ada 3 ya. Di sini ada kita copy 1,2D plus 1 ini L 1,6 L. Kita copy, kita masukkan sini. Nah, paste. Ini tadi D-nya 1,2. Nice. Add. Terus L-nya 1,6. Kita add. Oke. Terus add new combo lagi. Terus yang kedua itu ada 1,2D plus 0,5L dan plus 1E. Paste. Ini date-nya tadi 1,2. Add. L-nya left-nya 0,5. Add. Dan yang terakhir ini ada quick 1. Add. Oke. Nah, ini sama, tinggal kita copy aja. Dan quick-nya kita ini datanya tadi yang terakhir ada 1,2D plus 0,5L dan min 1E. Kita ganti dulu. Terus 1,2D benar. 0,5. Terus ini diganti min 1. Benar-benar. Min 1 modif. Nah, kita oke. Nah, kita oke ya. Jadi setelah mengisi kombinasi pembebanan, langkah selanjutnya adalah menginput pembebanan. Nah, pembebanan ini ada 2, yaitu satu segitiga dan yang kedua ada trapesium. Jadi di sini saya akan menginput terlebih dahulu yang segitiga. Nah, yang segitiga ya. Nah, ini yang segitiga. Ini yang beban mati ya, menginput beban matinya terlebih dahulu. Assign, frame load, distribute, bener. Ini kita ganti beban matinya lantai itu 614,25. Ganti. Nah, bener kan? Kita apply. Nah, setelah itu yang bagian tengah itu ada 2 kali pembebanan karena segitiganya tuh ada double gitu. Ada 2. Nah, ada 2 kali berarti add to exit loads. Kita apply. Terus setelah itu mau pembebanan bagian atap. Bagian atap. Nah, nih. Nah, bagian atap ini ukurannya adalah 526,5. Diganti. Apply. Nah, bagian tengah sama, ini 2 kali pembebanan. Jadi kita add to exit loads. Kita apply. Nice. Setelah ini pembebanan mati untuk bagian trapesium. Pembebanan trapesium 3 dulu.
Nah, ini 1,795, tengahnya dari 3,55 ya jaraknya. Ini beban mati lantai ya makanya. Lagi ini makanya kita apply. Nah, yang bagian tengah sama seperti awal tadi, 2 kali pembebanan bagian tengah. Dua kali pembebanan. Nah, setelah itu kita pembebanan trapesium untuk bagian atap. Bagian atap ukurannya 526,5. Nah, sama yang bagian tengah itu 2 kali pembebanan. Oke. Nah, setelah pembebanan beban mati, sekarang itu selanjutnya itu pembebanan beban hidup. Nah, ini aku mau yang beban hidup dulu, trapesium ya. Yang trapesium dulu, beban hidup. Nah, assign, frame loads, distribute sama tadi. Ini load patterns-nya kita ganti left dulu. Ini sudah sama. Terus ini kita ganti beban ini ya. Beban lantainya ini 263. Nah, ini kita ganti 263 karena beban hidup tadi. Kita apply. Bismillah. Semoga tidak ngulang lagi gitu loh. Sorry. Ini bagian tengah, 2 kali pembebanan. Nah, 2 kali pembebanan ya. Terus setelah itu pembebanan hidup bagian atap. Nah, pembebanan hidup atap. Nah, hidup atap berapakah? Ini 175,5. Ingat ya beban hidup. Ini apply sama bagian tengah ini 2 kali pembebanan. Nah, nice. Setelah beban atap, beban hidup segitiga udah, kita lanjut beban hidup untuk bagian yang tadi trapesium. Terus ini kita lanjut yang bagian segitiga. Segitiga dulu. Nah, bagian segitiga itu berarti ini kita ganti 3,51. Ini kita ganti 0. Ini ganti 0. Ini ganti beban hidup ini ya. Lantai. Paste. Kita apply. Nah, ini kan bagian segitiga bagian tengah ya. Ini yang bagian tengah sama. Ini 2 kali pembebanan. Kita add to loads. Kita apply. Nah, setelah itu tinggal pembebanan hidup bagian atap segitiga.
Ini bagian atapnya tadi 175,5. 175. Oke. Terus ini sama 2 kali pembebanan. Setelah beban mati udah, beban hidup udah, terus ada satu lagi beban horizontal atau juga bisa disebut gempa, beban gempa. Nah, jadi setelah menginput pembebanan, kita tinggal save di ini aku tulis uji tewas analisa atau fix. Kita save. Nah, setelah itu set analisis, kita analyze, kita pilih. Oke, kita analyze lagi. Udah tadi ya. Setelah itu run modelnya kita download run di run now. Kita bisa set animation. Jadi untuk melihat tumpuan dan gaya dalam, bisa klik display, show force, join. Nah, ini gaya ininya ya. Nah, ini gaya-gayanya. Ini gaya-gayanya. Oke. Nah, setelah itu untuk melihat desain hasil penulangan. Desain hasil penulangan kita desain view ini dulu, kita ganti dulu sebelah sini. Oke. Desain konkret, desain. Oke. Setelah itu kita melihat penulangan, kita style struktur. Nah, setelah itu bisa dilihat per batang. Kita klik batang. Kita klik kanan, kita bisa melihat per batang. Nah, oke. Jadi selanjutnya untuk melihat gaya-gaya batangnya, kita bisa display. Kita show force ini, kita pilih frames. Nah, kita bisa pilih 1, ini kombinasi pembebanannya. Kita show ini ya. Ini kita apply. Nah, nah ini untuk share dua-duanya, share tiga-tiganya.
yang torsion, moment. Nah, kayak ini untuk yang kombinasi 1,2D plus 0,5L dan plus 1E. Ini ada first, ini share 22, 33, torsion, ada moment 22, moment 33. Yang terakhir ada yang 1,2D plus 0,5L min 1E kombinasi pembebanan. Kita cek juga satu-satu. Nah, oke. Nah, jadi itu tadi untuk melihat gaya-gaya batangnya. Nah, setelah itu, nah jadi langkah terakhir itu ada untuk mengecek apakah batang tersebut memenuhi apa enggak perencanaannya. Kita bisa lihat di desain, concrete frame design ini. Kita pilih Various All Members. Oke, jadi di sini penjelasannya lolos ya. Oke, ini ya. Jadi ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Dan jangan lupa like dan komen, subscribe guys. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.